di hadapan saya adalah merupakan LBH Iwo Sopeng, nama Mapasesuk. Saya adalah merupakan salah satu Sri Kandi Iwo, nama saya Hawaya, SPD, dan di sini saya sebagai seorang wanita ingin bertanya kepada Bapak. Ya. Ya, di sini Pak, dengan maraknya yang kita dengar selama ini, itu adanya kasus-kasus yang sering kita dengarkan, lihat, tapi saya di sini sebagai seorang wanita belum memahami secara mendetail. Pertanyaan saya itu, bagaimana pandangan hukum terhadap wanita yang namanya nikah siri, Pak? Oke, saya jawab ya. Tentang nikah siri merupakan fenomena yang tidak bisa dipungkiri yang ada di Indonesia ya. Nikah siri itu dalam konteks hukum Indonesia itu sebenarnya tidak diakui ya, tidak diakuinya itu bukan nikah sirinya yang tidak diakui ketika terpenuhi syarat-syaratnya itu sebenarnya dalam konteks Islam ya, sesama suami dan istri itu nikah siri sesama dalam tetap diakui secara Islam. Hanya saja dalam hukum Indonesia itu tidak ada aturan yang mengaturnya. Karena tidak ada aturan yang mengaturnya, otomatis secara status nikah siri tersebut di mata hukum negara itu tidak diakui. Nah, tidak diakuinya itu konsekuensinya adalah tidak bisa dimunculkannya akte nikah atau buku nikah. Gitu. Itu konsekuensi hukumnya, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum turunan. Misalnya ketika anaknya butuh akte kelahiran, otomatis yang membutuhkan buku nikah agak sulit untuk diproses akte kelahirannya si anak misalnya ya, nanti kalau misalnya ada. Jadi secara hukum, di mata hukum itu tidak diakui. Terus bagaimana Pak? Jadi kalau begitu Pak, jika ada harta gono ini, bagaimana selama jadi istri dan anaknya itu? Jadi tentang gono gini pun merupakan konsekuensi berikutnya ya. Jadi selain tadi akte kelahiran anak, termasuk gono gini. Nah, gono gini itu semestinya juga diselesaikan secara hukum Islam. Jadi karena nikah siri ini sebenarnya diakui secara hukum Islam, hanya saja secara hukum negara itu tidak diakui, sehingga gono gininya pun diselesaikannya secara hukum Islam, tapi bukan tidak bisa konsekuensinya adalah problem gono gini itu tidak bisa dibawa ke depan hakim pengadilan agama untuk diputus, karena legal standingnya itu, dasar hukumnya itu ya, misalnya buku nikah tadi dan perceraian tadi tidak diakui secara negara oleh negara. Itu akhirnya agak berproblem di wilayah itu. Nah, mungkin berikutnya pertanyaannya mungkin adalah solusi apa? Ya, begitu ya. Solusinya. Karena di sini kalau kita lihat sepertinya wanita jadi masalah Pak, karena sebenarnya ini kan ada kesepakatan kedua belah pihaknya. Ya betul. Jadi ada konsekuensi hukum yang kemudian berimbas pada wanitanya yang selama ini sebenarnya bukan cuma untuk wanitanya, laki-lakinya juga itu berimbas secara hukum. Kalau wanitanya tidak bisa mengejar gono gininya, ya laki-lakinya juga tidak bisa mengejar gono gininya. Nah, sehingga solusi hukumnya itu alhamdulillah hukum di negara kita dengan konteks hukum, kompilasi hukum Islamnya itu di pengadilan agama itu membuka ruang namanya isbat nikah. Isbat nikah itu kalau bahasa sehari-harinya itu disahkannya pernikahan siri tadi. Jadi laki-laki atau perempuan atau kedua-duanya itu bersepakat untuk melegalkan atau mensahkan pernikahannya di depan pengadilan agama. Itu namanya isbat nikah. Jadi meskipun sudah 1 tahun menikah, 2 tahun menikah, tapi karena ingin mendapatkan legal dari pernikahannya tersebut, ya jadi di mata hukum Islam sebenarnya
nikah siri itu ya sah-sah saja, tapi di mata hukum negara tidak dianggap. Nah, bagaimana supaya negara menganggapnya? Maka kedua-duanya itu bermohon untuk isbat nikah, disahkannya pernikahan tersebut. Nah, itu solusi yang, jadi jangan murung, jangan merasa dizolimi atau jangan ini. Makanya perempuan-perempuan Indonesia yang dinikahi secara siri itu segera dorong lakukan permohonan isbat nikah. Itu untuk mendapatkan hak-haknya di depan hukum negara. Di sini Pak, dengan adanya isbat nikah itu ada perlindungan buat si istri dan anaknya Pak. Iya, karena sudah diakui sama negara pernikahan sirinya tadi, sehingga buku nikah sudah bisa diterbitkan. Nah, dengan buku nikah itu bisa terbit, otomatis akte kelahirannya si anak itu sudah bisa diurus. Kemudian kalau misalnya terjadi perceraian, ya sudah bisa dianggap gonogininya itu sudah bisa diproses di depan negara. Gitu. Oke Pak, makasih banyak. Oke, buat para pendengar, dengarkan tadi penjelasan dari Bapak LBH Iwo Sopem, Pak Muhammad Hasu, penjelasannya tentang masalah nikah siri. Buat pemirsa, semoga dapat mengerti dan mendapat pengetahuan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.